saat pergi untuk kembali amat tepat menggambarkan sosok Irwansyah. Sempat menjadi pemain pelatnas, namun cedera membuat dirinya harus pensiun dini sebagai pemain. Tawaran menjadi mitra tanding di Britania Raya pada awal tahun 2000-an akhirnya mengantarkan Irwansyah kepada posisi pelatih. Membagikan ilmu kepada generasi muda menjadi cita-citanya. Setelah 15 tahun memberikan sentuhan emasnya kepada para atlet di Eropa, pelatih asal Medan, Sumatera Utara ini akhirnya pulang ke tanah air. Sejak September 2016, seusai Olimpiade Rio, Irwansyah menjadi asisten kepala pelatih tunggal putra Hendry Saputra. Sepeninggal Hendry yang tidak lagi di Platnas Cipayung sejak Desember 2021, Irwansyah melatih 9 pemain. Bagaimana sang pelatih yang terkenal kalem ini membuat Anthony Ginting dan kolega terus berprestasi? Semuanya dibongkar di Up Close kali ini. Halo pemirsa UCTV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi tentunya di Up Close. Dan hari ini tamu saya ini tamu yang pastinya sudah dinantikan oleh para penonton dan juga netizen di tanah air. Karena memang pelatih ini punya jejak prestasi yang memang patut untuk diperbincangkan dan tentunya dibanggakan juga. Sudah hadir bersama saya Coach Irwansyah. Apa kabar, Coach? Baik, alhamdulillah. Keren banget loh penampilannya. Kita sebenarnya tim Up Close ya sudah pengen banget wawancara Coach Irwansyah. Tapi ini baru ada waktunya sekarang. Nah, nanya dulu. Jadi sebelum yang susah, nanyanya yang gampang dulu. Terus biar gampang, nah Coach Irwansyah ini biasanya dipanggil Aboy. Jadi saya manggilnya Boy aja ya langsung ya? Bisa. Oke, Boy, mau nanya dulu. Gimana perjalanan karir Aboy ini sehingga terdampar akhirnya mendarat begitu ya, menjadi pelatih tunggal putra di Platnas? Iya, jadi tahun 2016, jadi memang udah sering telepon-teleponan sama Ko Hendry juga. Oke. Nah, jadi sebelumnya di mana posisinya, Coach? Sebelum dengan Oh iya, jadi saya itu di Irlandia, negara. melatih awalnya itu. Pertama, saya kan bukan melatih, saya jadi sparring partner di negara Wales namanya. Oke, Di itu Inggris. mulai kapan? Ya, dari tahun 2001. Iya. Udah lama ya? Jadi waktu itu Kak Reksi Manaiki kan pindah ke England. Jadi Kak Reksi telepon saya, jadi katanya Wales perlu sparring partner. Oke. Jadi pas itu dikontak, terus ya dari situlah bermulainya. Oke. Ke Terus Wales. berapa lama tuh di Wales? Di Walesnya dari tahun 2001 sampai 2011. 10 tahun ya? Habis itu karena tunangan saya juga orang Wales kan, jadi ya pulang pergi lah. Maksudnya saya ada ngelamar kerjaan di Cyprus. Oke. Ya. Karena kan waktu saya di Wales itu saya buka akademi juga. Oke, jadi sebenarnya di Wales tuh sudah mulai ngelatih gitu ya, Coach? Pertama sparring partner dan saya masih jadi pemain. Oke. Karena prestasi di Eropa itu alhamdulillah bagus. Jadi mereka terus mau saya itu tetap di Wales. Dan mereka yang orang tuanya pemain-pemain di Wales itu banyak minta saya jadi buka akademi. Oke. Satu akademi. Jadi akhirnya saya buka akademi juga sambil main. Oke. Nah itu mulai melatih berarti ketika Ya membuka di situ, akademi. iya karena Itu umur berapa pada saat itu? kalau Boy yang dilatih masih anak-anak gitu? masih anak-anak, jadi kayak gini Kak, saya main, habis itu kalau ada waktu senggang ngelatih privat. Oke. Karena banyak yang minta kan, jadi saya ngelatih privat. Tapi dari ngelatih itu banyak yang maju pemain-pemain itu. Jadi makanya orang-orang tuanya itu minta Irwansyah, boleh nggak kalau kamu buka akademi gitu, karena banyak pemain-pemain yang mau main. Iya. Jadi saya pikir-pikir, saya mau coba. Padahal pas itu saya nggak ada niat mau ngelatih sih. Awalnya ya hanya main aja. Tapi pas saya lihat pemain-pemainnya udah maju,
Jadi ada tertarikan juga ini untuk saya coba gitu. Jadi saya buka akademi, ada 8 lapangan, jadi dari situlah bermulainya. Oke. Tapi saya putuskan karena kalau akademi itu kan setiap kejuaraan mereka bawa nama negara masing-masing. Sebab dari Swiss, dari jauh-jauh gitu tuh pada datang ke Wales untuk mau saya latih. Jadi dari situ saya pikir apa salahnya saya mau jadi pelatih nasional gitu. Jadi saya ngelamar kerjaan di Cyprus tahun 2011 lah gitu. Itu melamar artinya sudah sebagai pelatih ya? Iya, mau jadi pelatih nasional. Terus? Jadi saya lamar dan saya diterima di negara Cyprus namanya, dekat negara Turki. Jadi ya disitulah berawalnya jadi pelatih nasional. Nah itu melatihnya apa aja Boy di Cyprus? Semua sektor apa khusus tunggal atau? Iya, karena negara di Eropa itu, apalagi negara kecil seperti itu, nggak ada khusus tunggal. Jadi semua. Ya, jadi kayak kita ngelatih di klub. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan latihan-latihan itu, alhamdulillah prestasi di Cyprus jadi naik. Tapi pas udah 2 tahun mereka mau perpanjang, saya bilang udah cukup 2 tahun, sebab saya juga mau challenge lagi ke negara yang lumayan kuat lah pemainnya. Jadi pas itu ada buka lowongan di negara Irlandia. Nah di situ saya lamar, keterima. Jadi tahun 2013 sampai 2016 Olimpiade di Rio, Brazil. Itulah jadi perjalanannya seperti itu ya? Yes. Balik 2016 itu tadi di telepon Coach Hendry tadi. Iya. Itu gimana Boy? Jadi memang kan saya kan pemainnya Ko Hendry dulu. Bimantara Tangkas di Bimantara Tangkas. Jadi saya dilatih sama Ko Hendry. Jadi walaupun saya udah pergi jauh, tetap hubungan baik. Jadi pas itu Ko Hendry juga bilang nanti kalau bisa ya sama Ko Hendry lah melatih gitu. Jadi oh iya kok siap gitu kan. Jadi pas setelah udah omongan itu, kebetulan saya berangkat ke Olimpiade 2016 itu. 2016. Pas 2016 itu pemain saya masuk 16 besar tunggal putra. Jadi pas di situ juga Pak Gita sebagai ketua PBSI manggil saya melalui Kak Reksi. Nah jadi saya dipanggil, Pak Gita juga bilang, Irwansyah kalau bisa pulang ke Indonesia bantu adik-adik ini gitu, tunggal putra. Jadi kebetulan banget pas Ko Hendry bilang begitu dan Pak Gita juga menawarkan seperti itu. Jadi setelah selesai Olimpiade itu memang waktunya habis kontrak juga di Irlandia. Jadi pas ya memang. Pas ya, banget. momennya. Tapi memang mereka sebelum saya berangkat udah mau perpanjang, tapi belum tanda tangan. Saya bilang, iya nanti coba saya pikirkan gitu. Tapi pas setelah Pak Gita bilang begitu, saya langsung bilang siap Pak gitu. Saya langsung kembali ke tanah air gitu ya Boy. Sebab saya rindu juga kan. Saya mau, memang ada niat dari dulu kepingin ngebantu adik-adik di sektor tunggal putra di Indonesia. Tapi Boy, kalau melihat perjalanan karir Boy seperti itu, pas balik ke Indonesia itu gimana rasanya? Kan maksudnya ini tantangannya bukan besar lagi, besar banget lah ya dari maksudnya ini salah satu negara kuat bulu tangkis gitu yang akan dilatih oleh Boy. Gimana feelingnya atau pemikirannya pada saat itu Boy? Iya, satu senang pasti karena kita pulang ke tanah air dan emang benar-benar kita cinta kan untuk, dan ada niat memang dari dulu suatu hari emang saya itu mau bantu tunggal putra gitu. Dan kebetulan pas Ko Hendry pun menawarkan dan Pak Gita juga menawarkan, jadi pas pulang ke Indonesia itu ya senang, tapi ini bukan
tugas yang gampang. Dan boy, pada saat itu posisi tunggal putra Indonesia sedang apa di 2016 itu menurut pandangan boy sendiri? Oke, average, bagus? Bagus juga, bagus. Karena kan memang pas itu Jonathan Ginting itu kan yang masih baru mau mulai kan, baru mau mulai. Jadi startnya itu pas memang Hong Kong Open dan habis itu Asian Games. Nah, dari situ berawalnya gitu. Iya. 2018 ya. Boy, ini tunggal putra nih sektor bergengsinya Indonesia, sektor tunggal putra. Nah pada saat itu menjadi asisten, badainya tuh sudah cukup banyak nggak sih? Badai itu artinya baik itu kritikan, masukan, kemudian target sendiri. Gimana sih menghadapi situasi pada saat itu? Situasi yang menurut saya di Irlandia, Cyprus, maybe not happen. Gitu kan? Iya. Tapi kan beda Indonesia. Gimana boy? Memang. Sebab kan kalau negara kecil itu kan kita untuk menaikkan standarnya Ya. standarnya. Jadi objektifnya udah beda ya? Iya, kalau ini kan memang badminton besar di Indonesia. Ya walaupun jadi asisten tetap juga gitu tanggung jawabnya kan besar. Iya. Kita mau bantu Ko Hendry itu emang bener-bener 100% lah. Nah, jadi kita emang walaupun asisten jadi kerja kerasnya emang bener-bener kerja keras. Ya berdua lah sama Ko Hendry. Iya, gimana boy menghadapi komentar atau menghadapi tekanan barangkali dari publik juga kan yang menginginkan prestasi yang ya lebih baik lagi begitu. Itu sekarang apa? Dulu awal. Oh awal ya kan ada Ko Hendry juga. masih lebih tenang lah ya istilahnya ya. Iya benar. Tapi cuman kan Ko Hendry sharing sama saya juga mengenai ini itu. Jadi ya kita sama-sama lah, sama-sama. Tapi kan memang Ko Hendry kuat untuk menanganinnya. Iya, menghadapi iya, gitu menghadapinya, ya betul. Iya, baik pemirsa, itu baru awal nih ya. Cerita awal bagaimana Coach Irwansyah bergabung dengan pelatnas PBSI. Kita akan kulik lagi setelah ini. Nanyain lagi bagaimana karirnya setelah ini tanpa Hendry Saputra. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan